Oke, jadi ketika ada kegagalan saat melakukan docking, itu kita bisa coba buka file docking kita, misalnya di sini untuk senyawa kurkumenol. Kita buka untuk tahapan grid. Ketika kita gagal dalam melakukan grid, keterangan gagalnya atau keterangan errornya itu karena apa? Kita bisa lihat di file grid.glg ini. Nah, file grid.glg ini akan muncul secara otomatis ketika kita menjalankan perintah untuk auto grid-nya. Nah, ini kita bisa coba buka. Ini kita scroll ke bagian paling bawah. Ketika ada keterangan successful, itu artinya proses dari grid-nya itu berhasil. Tapi ketika dia ada error, itu akan ada keterangannya di sini. Errornya itu karena apa? Jadi nanti bisa diartikan saja keterangan errornya itu kenapa gitu. Jadi bisa dilihat. Nah, atau parameter lainnya ketika grid itu gagal adalah file-file ini yang reseptor c.map, reseptor d.map itu tidak akan muncul. Jadi ketika kita mau melakukan auto grid, itu file yang ada di folder kita itu hanya file ini, kemudian grid.gpf, file ligand, reseptor, dan yang formatnya pdb-kit, hanya file ini saja. Nah, ketika kita melakukan grid, akan ada penambahan file yang lain, yaitu grid.glg dan yang map ini. Ketika ada file map ini artinya gridnya berhasil, tetapi ketika file map ini tidak keluar, kita bisa cek di folder atau di file yang .glg ini. Kita cek alasan errornya kenapa. Kalau misalnya kesulitan untuk mengartikan keterangan error di file glg ini, kita bisa coba cek kembali apakah tahapan docking kita sudah benar atau belum saat melakukan preparasi auto grid-nya. Nah, kesalahan yang biasa terjadi itu urutan saat melakukan preparasi auto grid-nya tidak tepat, bisa jadi tertukar, atau misalnya ketika kita mau parameterisasi grid atau persiapan grid-nya, kita kan membuka file reseptor dan ligandnya terlebih dahulu. Kita buka itu lewat tools grid ini. Dipilih bagian grid, kemudian pilih makromolekul. Pertama kita pilih open dulu, kemudian kita buka reseptornya. Oke, nah ini jangan lupa untuk memasukkan ligandnya juga. Open ligand. Nah, di tahap ini, setelah kita masukkan, kita jangan langsung mengatur grid box. Kita pilih dulu reseptor dan ligand yang sudah kita masukkan gitu. Jadi, pilih lagi makromolekul, kemudian pilih choose. Di bagian makromolekul itu kita pilih reseptor. Dan di bagian ligand, kita pilih grid, set map types, kita pilih choose ligand. Jadi jangan lupa setelah reseptor dan ligandnya itu dimasukkan, kita harus memilihnya kembali sebelum mengatur parameter grid box-nya. Gitu. Jadi di sini bisa pilih choose ligand, kemudian pilih ligand. Nah, error dari grid-nya itu bisa terjadi karena mungkin kita lupa untuk memilih atau kita lupa untuk choose ligandnya gitu setelah kita open ligand dan reseptornya. Jadi coba dipastikan lagi untuk tahapannya apakah sudah lengkap atau belum. Nah, atau lebih jauh lagi kesalahannya itu ketika
kita preparasi dari ligan dan reseptornya sendiri. Itu apakah hidrogen yang dimasukkan apakah sudah benar, kemudian charge-nya yang dimasukkan apakah sudah benar, atau bisa jadi tertukar. Yang harusnya Coulomb charge untuk reseptor, kita malah masukkan ke ligan. Nah, itu biasanya sering terjadi juga. Jadi, coba dicek kembali apakah tahapannya sudah sesuai atau belum. Itu, tapi untuk lebih pastinya lagi, melihat kesalahannya di mana, itu bisa dilihat di file grid.glg yang ini. Itu ini akan muncul otomatis di file docking kita gitu. Mau itu berhasil atau gagal, itu akan keluar file grid.glg. Kalau gridnya berhasil, akan ada keterangan komplit. Tapi kalau gridnya gagal, akan ada keterangan error dan penjelasannya error karena apa gitu. Jadi bisa dicek dulu. Gitu.